Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya tentang simbiosis. Nah, jadi simbiosis itu adalah interaksi jangka panjang dan erat antara dua organisme yang berbeda jenis yang hidup berdampingan. Nah, jadi simbiosis itu ada tiga. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi makhluk hidup yang saling membutuhkan. Nah, yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan atau interaksi makhluk hidup di mana satu pihak akan dibutuhkan sementara pihak lain tidak rugi maupun tidak untung. Nah, yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan atau interaksi antara satu makhluk hidup yang dapat merugikan makhluk hidup lainnya. Baik, berikut adalah video hasil penelitian saya di lingkungan sekitar mengenai simbiosis. Mari kita saksikan. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama yaitu manusia dan bakteri. Dengan keberadaan bakteri, tubuh manusia terbantu untuk bisa mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di usus besar. Yang kedua yaitu manusia dan tumbuhan. Manusia bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan, sedangkan tumbuhan yang dijinakkan tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu yang hinggap di bunga mendapat keuntungan karena mengambil nektar dari bunga, sedangkan bunga juga mendapat keuntungan karena kupu-kupu dapat membantu terjadinya proses penyerbukan. Sebagai objek pertama yaitu kelapa sawit dan tumbuhan paku. Tumbuhan paku menempel pada pohon kelapa sawit namun tidak menyerap makanan dari inangnya karena tumbuhan paku membuat makanan. Sebagai objek kedua yaitu sirih dan pohon. Sirih yang hidup di pohon tidak menyerap makanan dari inangnya karena sirih dapat membuat makanannya sendiri. Sebagai objek ketiga yaitu bunga anggrek dan pohon mangga. Anggrek hidup dengan menempel pada pohon mangga, tidak menyerap makanan dari inangnya karena anggrek dapat membuat makanannya sendiri. Sebagai objek pertama yaitu bangau dan padi. Ya, sebagai objek kedua yaitu benalu dan Pohon dirugikan karena makanannya dirampas oleh benalu. Benalu dapat menyerap sari makanan dari pohon. sebagai objek ketiga yaitu keong mas dan manusia. Keong mas menempel di padi dan menyebabkan padi mengalami terhambat pertumbuhannya. Sebagai objek keempat yaitu pohon mangga dan tumbuhannya. Pohon terhambat pertumbuhannya karena inang, sedangkan inang mendapat sari makanan dari pohon. Sapi dirugikan karena darahnya dihisap dan menyebabkan gatal. Kutu menyerap darah pada sapi. Kucing dirugikan karena darahnya dihisap oleh kutu dan dapat menyebabkan gatal atau penyakit kulit. Kutu dapat menyerap darah pada kucing